Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk melihat rencana Allah. Rencana Allah itu dimulai ketika engkau mengambil keputusan untuk bertobat, terima Yesus lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk. Dengarkan baik firman Tuhan yang luar biasa ini, dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu luar biasa bagi hidup kami. Yang sudah terima Engkau, yang sudah menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 4. Rut itu sebelum 1 Samuel, sesudah Hakim-Hakim. Rut pasal 4 ayat 13 dan 14. Rut pasal 4 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Amin. Saudara sekalian, Rut itu perempuan Moab, bukan orang Israel. Kapan itu terjadi? Di mana dia masuk dalam rencana Allah, yaitu ketika dia mengatakan kepada Naomi, jangan suruh aku pergi meninggalkan engkau. Kalimat satu yang terpenting, Allahmu ialah Allahku.
itu sama dengan ketika kita bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk. Dari sana titik mulai hidup kita sebagai manusia baru, sebagai orang yang menjadi milik Tuhan, dan jalan hidup kita diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selesai program ini, mari lebih banyak menyanyikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kenapa demikian? Oleh karena kalau kita ikut pimpinan Tuhan langkah demi langkah, Ia akan membawa kita sampai di puncak. Mari percaya benar akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekarang mari kita perhatikan baik. Dari mana mulainya hal yang luar biasa terjadi pada Rut? Ya, katanya dalam Rut pasal 2 ayatnya yang kedua, katakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. So lihat, langkah apa yang pertama? Ia mencari untuk kehidupannya sendiri dan mertuanya. Ini mereka perlu makan kan? Siapa yang disuruh kerja? Mertuanya yang sudah tua itu, atau dia sendiri yang masih muda? Maka dia pergi. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap hari sebelum sudah berangkat bekerja, sebelum melangkah melakukan sesuatu, tolong dengar apa yang saya katakan ini. Berdoalah apa tadi saya katakan dengan nyanyian itu, tiap langkahku, atau dengan kata lain, Tuhan aturlah langkahku supaya hari ini aku sampai di kaki gunung dan mulai mendaki ke puncak melalui profesi, pekerjaan, dan apa saja yang saya lakukan. Saudara pemirsa, saya mengajak engkau hari ini untuk benar-benar menyadari pentingnya engkau mengerti waktu Tuhan, rencana Tuhan, dan maksud Tuhan. Yeremia 29:11 mengatakan bahwa Tuhan punya maksud, rencana untuk memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh sejahtera, damai sejahtera. Saudara sekalian, kepada siapa ini firman Tuhan disampaikan? Kepada umat Tuhan yang masih berkeluh kesah dalam pembuangan pada 7 tahun yang pertama. Dan kemudian Pengkhotbah 3:11 mengatakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. In His time. Waktunya Tuhan. Oleh karena itu sekarang mari kita masuk dalam rencana Allah, melangkah dalam rencana Allah, dan sampai kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya tadi saya sudah katakan berkali-kali, bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, dan mulai melangkah pada jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu pasti mendaki, karena ia menuju ke puncak. Jalan dari iblis itu kita sedang berjalan dan melangkah menuju kepada jurang. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati. Pastikan yang memandu langkah kita adalah Tuhan sendiri, sehingga oleh anugerah Tuhan kita dapat mengalami perjalanan hidup yang betul-betul dipimpin dan dipandu oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian firman Tuhan ini, sehingga kita betul sampai kepada tujuan Tuhan. Tadi saya katakan tadi ayat firman Tuhan tadi, katanya, lalu Boas mengambil Rut perempuan Moab itu menjadi istrinya. Dan kemudian saya ingin katakan kepada saudara-saudara sekalian ayatnya yang berikutnya lagi. Ada kata firman Tuhan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed.
Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rencana Tuhan begitu sempurna untuk kehidupan Rut sehingga dia akhirnya menjadi nenek moyang neneknya Daud dan nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Buat komitmen seperti itu dalam hidup saudara sekalian supaya engkau membuat sejarah dalam gerejamu, dalam pelayananmu, dalam langkah hidupmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong kami untuk melangkah pada jalan Tuhan dan akhirnya sampai ke puncak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.